Renungan Hari Rabu 4 Mei 2022. Aku selalu melakukan kehendak Allah daripada kehendakku. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1b sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Saudara-saudariku terkasih, salah satu tuntutan bagi manusia untuk hidup bahagia adalah ketaatan. Yesus tampil di hadapan para murid dan orang banyak, mengajak mereka agar fokus pada dirinya sebagai pribadi yang harus menjadi sumber keselamatan manusia. Menjadi pribadi yang hadir untuk menjadi sumber keselamatan, Yesus sendiri harus menjadikan dirinya pribadi yang sungguh-sungguh mau berkorban dan memfokuskan diri pada tuntutan dan kehendak Allah, yakni taat dan setia melakukan kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Ciri khas orang yang taat dan setia melakukan kehendak Allah adalah orang yang siap memberi diri dan berkorban, orang yang fokus pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, orang yang rendah hati dan taat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus secara tegas mengatakan bahwa Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus menekankan Allah sebagai pusat perhatian dalam pewartaannya. Allah menjadi segala-galanya bagi Yesus. Dia menyebutkan secara jelas tentang tujuan melakukan kehendak yang harus dilaksanakan dalam tugas pewartaannya, yakni pertama, memberi jaminan hidup kepada semua orang yang percaya kepadanya. Untuk mewujudkan misi pertama ini, Yesus mewujudkannya dengan hadir dan mewartakan sabda Allah sebagai sumber hidup dan jaminan bagi manusia. Kedua, Ia menjadikan dirinya sebagai makanan dan minuman rohani. Sabda dan Ekaristi menjadi fokus perhatian Yesus. Puncak pengorbanan yang tertinggi dari Yesus adalah korban diri di salib demi keselamatan manusia untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Kedua, Ia menjadikan dirinya sumber hidup bagi orang yang melihat dan percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, tindakan yang dilakukan oleh Yesus supaya orang melihat dan percaya kepadanya adalah taat untuk menerima pekerjaan Allah, yakni menderita bagi manusia. Ia tampil dan membuktikan kebenaran Allah, yakni berbicara atas kebenaran Allah, berbuat dan bertindak yang baik, adil dan benar, memperjuangkan nilai kemanusiaan, khususnya mereka yang menderita dan siap mati demi pekerjaan yang mulia dari Allah. Semua tindakan ini dijalani oleh Yesus dengan sukarela, tulus dan setia. Semua yang dilakukan Yesus ini bertujuan bukan untuk memegahkan dirinya, tetapi mewujudkan Allah di atas segala-galanya, mewujudkan kehendak Allah. Maka tegas Ia mengatakan bahwa sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara-saudariku terkasih, kita percaya akan sabda Yesus ini, dan kita telah memberikan diri dan mau menjadi muridnya. Bagaimana tanggapan kita atas sabdanya ini? Sejak awal Yesus sudah mengajak para murid termasuk kita untuk mengikuti cara hidupnya, yakni taat melakukan kehendak Allah, yakni sabda dan pekerjaan Allah, mengutamakan
diri Allah, diri Yesus Kristus. Ia meminta kita agar fokus pada kehendak Dia yang mengutus Dia datang ke dunia, yakni Allah sendiri. Wujud konkret yang bagi kita adalah taat pada tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada kita masing-masing, yang kita janjikan pada saat kita dibaptis, saat kita menerima tugas baru, saat menjanjikan dalam sakramen perkawinan, saat menjanjikannya dalam sakramen krisma, dan lain-lain. Kita menjadikan diri sumber hidup dan kegembiraan bagi sesama. Kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita mau memberi diri untuk orang lain. Inilah cara-cara sederhana bagaimana kita mengatakan, aku ada di dunia untuk melakukan kehendak Allah daripada kehendak